Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واشرف فضله وفضل الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah sekalian, jamaah kami Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami hormati, hadir di tengah-tengah kita orang tua kita, sesepuh kita Bapak Castup, juga hadir Bapak Haji Nali, Bapak Heri, kemudian Ibu Noval. Para jemaah sekalian dimanapun Anda dapat menjangkau dan menangkap suara kami, alhamdulillah, tiada ucapan yang paling agung dan paling hebat kecuali kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Nikmat sehat ini termasuk bagian dari nikmat-nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Dengan sehat ini, alhamdulillah, kita mampu untuk mendatangkan jasmani kita, badan kita. Pagi-pagi begini enaknya tidur, apalagi suasana hujan rintik-rintik, itu adalah tantangan bagi kita. Dan alhamdulillah jamaah kami dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir memenuhi undangannya, yaitu kita sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir, kemudian doa, dan pamungkasnya adalah kita belajar ilmu agama. Alhamdulillah. Tidak mungkin iman kita ini akan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu tanpa ilmu. Tidak mungkin agama kita dapat terlaksana dengan baik, maksimal adanya, kecuali dengan ilmu. Karena sesuai dengan namanya, ilmu itu artinya mengetahui. Apalagi ilmu yang terkait dengan ilmu agama, itu adalah ilmu yang sepanjang hayat kita pelajari. Kalau belajar umum ada masanya, dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi selesai, ya kan? Tapi kalau ilmu agama sepanjang hayat, ya. Kenapa? Karena agama ini adalah sumber pengetahuan yang sejati untuk menata kehidupan kita. Bagaimana kita hidup yang rapi, yang tertib sesuai dengan ajaran agama kita. Bagaimana menjalin komunikasi hablum minallahnya terus terbina, terjaga dengan baik. Bagaimana menjalin hablum minan nasnya, hubungan-hubungan kepada sama manusia terus terpelihara, terjaga dan terbina dengan baik. Semua itu didasari dengan ilmu agama.
Dan semua kita akan kembali kepada agama. Banyak kita jumpai setelah sudah tua baru menyesal. Kenapa dulu waktu masih kecil, waktu masih muda hanya fokus belajar umum, sehingga udah tua nggak ngerti baca Quran, nggak ngerti sholat, ya, nggak ngerti halal haram, sehingga menyesal. Lumayanlah, ya, daripada nggak ada sama sekali. Ya, mumpung masih ada waktu, walaupun sudah tua, tetap berkewajiban menuntut ilmu. Cuma mungkin hasilnya beda. Kalau belajar waktu sudah tua, ya beda hasilnya. Mungkin daya tangkapnya jauh berkurang. Pemahamannya mungkin tidak sehebat waktu masih kecil atau waktu masih muda. Ya, alhamdulillah, syukur. Sebelum ajal ada kesadaran untuk belajar ilmu agama. Ya, kan ada itu ungkapan zaman dahulu. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan agama hidup menjadi terarah. Ya kan? Dengan seni hidup menjadi indah. Nah, dengan ilmu agama ini akan terarah ini cara berpikir kita, ya, cara kita bersikap, mengambil keputusan, semuanya akan terarah, rapi, tertata dengan baik. Ya, makanya dimanapun orang-orang yang melandasi hidupnya dengan nilai-nilai agama, pasti beda cara berpikirnya, beda cara memberikan keputusan, beda cara menyikapi masalah-masalah hidup. Orang yang selalu berbekal diri dengan agama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingannya, hidayahnya, taufiknya. Maka bersyukurlah kita nih para jamaah yang dibuka mata hatinya untuk mengisi hari-hari kita ini dengan landasan nilai agama, dan kita terus belajar meningkatkan ilmu agama kita. Namanya ilmu agama sesuai dengan sabda Nabi, ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam ini agama yang sangat tinggi dan tidak ada yang menyamai ketinggiannya. Kenapa disebut Islam itu agama yang sangat tinggi? Karena penuh dengan ilmu-ilmu untuk membimbing umat manusia. Jadi tidak ada agama apapun selain Islam yang betul-betul menuntun umat manusia secara sempurna dalam semua segi kehidupan, dalam bidang ibadah, dalam bidang hukum, dalam bidang budaya, politik, ekonomi, semuanya dijabarkan dan dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Maka kita berusaha selama kita hidup ini betul-betul kita mengadaptasikan hidup kita ini dengan nilai-nilai agama. Tentu agar nilai-nilai agama ini makin mewarnai dalam kehidupan kita dan menjadi karakter dalam kehidupan kita, hendaknya kita terus belajar, menambah ilmu kita dari guru-guru kita yang kita hormati dan kita cintai. Nah, kali ini kita lanjutkan bimbingan pengetahuan agama kita terkait dengan Asmaul Husna, yaitu sifat yang ke-28, Al-Hakam. Apa jemaah? Al-Hakam. Ya. Al-Hakam ini artinya
Allah yang maha memutuskan hukum. Itu mana al-hakam. Ada pada surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 114. Surah Al-An'am itu adalah surah yang ke-6. Artinya binatang ternak. Jumlah ayatnya 165. Ada pada juz ke-7 dan ke-8. 2 juz dia karena termasuk ayatnya panjang. Ya. 165 ayat. Saya ulangi sekali lagi. Surat Al-An'am adalah surat yang ke-6. Jumlah ayatnya adalah 165. Surat ini berada pada juz ke-7 dan 8, 2 juz sekaligus. Termasuk surat Makkiyah. Termasuk surat Makkiyah. Dikatakan surat Makkiyah karena turunnya di kota Makkah. Quran itu mengalami fase penurunan ada 2 periode. Periode Mekah selama 10 tahun, periode Madinah selama 13 tahun. Quran yang turun di kota Makkah kategorinya adalah surat Makkiyah. Kemudian Quran yang turun di kota Madinah kategorinya adalah Madaniyah. Ya, ini supaya kita makin paham. Kalau di total seluruhnya Quran itu turun selama 23 tahun. 10 tahun di Makkah dan 13 tahun di Madinah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang rugi. Secara umum ayat ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa pertama, hakim. Ya, hakim itu dari kata hakam. Hakim yang sebenarnya yang memutuskan hukum-hukum itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita pelajari hukum-hukum Allah itu seperti apa. Yang kedua, bahwa Quran itu diturunkan secara terperinci, jelas, mengandung pelajaran untuk kebaikan diri kita.
ada halal, ada haram, ya. Ada boleh, ada tidak boleh, semuanya dijelaskan, terperinci. Kemudian Quran diturunkan dari Allah dengan kebenaran yang sejati. Nah, karena Quran itu turun dari Allah, maka kita jangan sekali-kali termasuk orang yang rugi. Ya, maaf. Jangan sekali-kali kita termasuk orang yang ragu. Ya. Jangan kita ragu tentang kebenaran Al-Quran, karena Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata hakam itu atau al-hakam memiliki 3 makna. Yang pertama, al-hakam itu bermakna menjadikan sesuatu rapi dan indah. Allah menjadikan sesuatu itu rapi dan indah. Coba kita lihat ciptaan Allah di alam semesta ini. Semuanya rapi, indah. Langitnya rapi dan indah, gunungnya rapi dan indah, buminya rapi dan indah, lautnya rapi dan indah. Termasuk kita nih manusia, ciptaan Allah itu sangat rapi dan indah. Benar jemaah? Benar ya? Semua ciptaan Allah itu semuanya rapi dan indah, sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Kemudian al-hakam juga bermakna hakim, yang memutuskan. Allah akan memutuskan apakah orang ini layak masuk surga, apakah orang ini layak masuk neraka. Dilihat dulu apa perbuatannya. Kalau perbuatannya itu penuh dengan prestasi amal soleh, maka dia layak masuk surga. Kalau perbuatannya itu dipenuhi oleh perbuatan-perbuatan yang negatif, yang salah, maka dia layak masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi al-hakam juga bermakna hakim, yang memutuskan, yang menetapkan. Nah, kata-kata hakim ini sudah menjadi bahasa kita. Ya, hakim dalam hukum negara kita ini sudah menjadi bahasa nasional. Hakim itu orang yang memberikan keputusan. Apakah dia masuk penjara, apa dia bebas, ya. Kemudian hakam juga ada makna yang lain, yaitu mengetahui hukum-hukum, ya, yang ada dalam agama kita. Kalau yang kedua adalah hakim, yang memutuskan, yang menetapkan. Kalau yang ketiga ini hakam bermakna hukum-hukum dalam Islam. Ya, nanti kita pelajari. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-hakam maha memutuskan segala hukum yang berkaitan, kebenaran dari kebatilan, semua tunduk tidak terbantahkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Inilah makna al-hakam. Allah memutuskan segala hukum yang berkaitan dengan kebenaran atas tindakan kebatilan yang dilakukan oleh manusia. Kalau manusia melakukan kebatilan, kedurhakaan,
maka Allah akan memutuskannya dengan benar. Ya. Orang ini akan mendapatkan hukuman-hukuman yang sesuai dengan batas-batas kebatilan yang dilakukannya. Ada orang melanggar hukum, umpamanya dia mencuri, ya kan, itu termasuk yang batil. Maka Allah menetapkan hukumannya apa? Potong tangan, ya kan? Ada anak muda berzina, kan melanggar hukum, ini kebatilan. Apa hukumannya? Anak muda yang berzina dipukul 100 kali. Kalau orang tua berzina, na'udzubillah, selingkuh, ini lebih berat lagi hukumannya. Apa hukumannya? Ditanam, ya, dipendam, ditanam, kemudian ditimpuk dengan batu sampai mati. Berat sekali hukuman Islam, ya. Kalau seandainya di Indonesia ditetapkan hukum Islam, waduh, banyak kita lihat ini anggota dewan kita yang korupsi, potong tangannya, ya kan? Atau yang selingkuh, yang berzina itu dirajam sampai mati, ya kan? Berat. Islam itu nggak main-main. Kalau ada kebatilan, ada kerusakan, dicegah dengan seadil-adilnya supaya tidak merembet, tidak meluas itu kerusakan. Jadi adanya hukum ini adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, menjadi efek jerak-jerak, ya kan? Coba kalau ada pencuri umpama dipotong tangannya, pasti malu, ya enggak? Malu. Dan negara tidak usah capek-capek mengeluarkan anggaran untuk apa? Untuk memberikan makanan, minuman di penjara, ya kan? Begitu dihukum, dipotong tangannya, disuruh pulang, urus dirinya masing-masing, ya kan? Kalau mau menerapkan hukum Islam. Tapi karena kita bukan hukum Islam, ya kita ikuti. Kita memakai hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau seandainya di negara-negara Islam seperti itu, tegas sekali hukumannya. Yang mencuri potong tangan, ya kan? Yang berzina dipukul 100 kali atau dirajam, ya kan? Nah itu. Semua hukum ditetapkan dengan adil sesuai perbuatan, tidak ada yang dirugikan, apalagi dicelakakan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah menegakkan hukum itu adalah untuk menegakkan keadilan. Ya, tidak ada yang dirugikan di sini, apalagi dicelakakan. Adanya hukuman itu setimpal, ya, agar tercipta suasana kedamaian di muka bumi ini. Kedamaian, ya kan, kasih sayang, kesejahteraan, itu maknanya. Ya. Jadi adanya hukuman-hukuman itu bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, tidak merugikan siapapun, tidak mencelakakan siapapun. Dia berbuat begitu dapat hukuman begitu, ya sesuai dengan perbuatannya. Kalau dibiarkan, maka akan merajalela kerusakan demi kerusakan di muka bumi. Nah begitu.
Jadi adanya hukuman dalam Islam itu atau sanksi namanya, itu adalah untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia agar tercipta suasana penuh damai, ya, tidak ada peperangan, tidak ada kerusakan, tidak ada permusuhan. Makanya Islam sangat tegas menegakkan hukum seadil-adilnya untuk kebaikan umat manusia. 5 hukum dalam syariah, ada wajib, haram dan sunnah, ada makruh dan ada mubah. Mari patuhi, jangan dibantah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bicara hukum dalam syariat agama kita ada 5: wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Inilah hukum-hukum Islam. Wajib bagi yang melaksanakannya mendapatkan pahala yang besar. Bagi yang meninggalkannya mendapatkan dosa yang besar. Nah, apa contohnya nih yang wajib? Melaksanakan rukun Islam. Wajib itu syahadat, wajib. Apalagi? Puasa wajib. Salat dulu. Salat wajib. Terus puasa wajib. Terus zakat wajib. Terus pergi haji. Ini 5 yang pokok. Wajib. Kalau ada orang tidak salat, tidak puasa, maka dia telah melanggar hukum wajib dalam Islam dan termasuk dosa besar. Makanya kita sholat ini sampai mati, ya. Ini kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Syahadat sholat itu sampai mati. Kalau zakat kan bagi yang mampu. Kalau nggak mampu dia nggak wajib. Ya, boleh yang lain sunnah bersedekah, ya. Zakat itu kalau sudah mencapai nisab, batas-batas kewajiban, dia mengeluarkan zakat minimal 2,5%. Kalau hartanya sudah mencapai 85 gram emas. Ya, sekarang harga emas berapa? Segram, 1 juta ya. Ya enggak? Berarti kalau kita sudah punya uang 85 juta disimpan di bank, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Berapa kira-kira kalau 85 juta? Ya, tinggal dihitung pakai kalkulator. Ya. Kemudian puasa. Nah, puasa ini sama dengan sholat, ya. Wajib. Kalau dia sudah baligh, sudah berakal, sudah baligh, sudah sampai umurnya. Haji, nah, haji ini sekali seumur hidup. Ya. Ada lagi hukum sunnah. Sunnah itu yang mustahab, yang dianjurkan. Banyak ini. Ada sholat-sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Ada puasa sunnah. Ada sedekah. Ya. Itu bagian-bagian dari hukum sunnah. Ada lagi yang makruh. Makruh itu yang dibenci. Ya. Kalau sunnah tadi dilaksanakan mendapatkan bagian pahala, ditinggalkan tidak berdosa, tetapi rugi, ya, sayang. Kemudian kalau makruh dilaksanakan tidak berdosa, ditinggalkan mendapat pahala. Ya kan? Apa contohnya makruh? Ya. Ada yang menghukumkan itu rokok makruh katanya, ya kan? Nah,
Makanya mengapa orang pada merokok? Karena dihukumkan makruh. Tapi ada lagi yang menghukumkan haram. Nah, kalau menghukumkan haram berarti dia tidak boleh merokok, ya kan? Dia pakai hukum itu. Kalau dia pakai hukum makruh, ya kan? Kalau dia merokok tidak berdosa, ya kan? Tapi kalau ditinggalkan rokok itu dia berpahala, ya kan? Apalagi yang makruh katanya termasuk jengkol, ya kan? Jengkol itu kan menimbulkan bau yang mengganggu. Pokoknya bersifat mengganggu itu makruh. Ya, apalagi kita sholat sebelahnya habis makan jengkol, ya kan? Kita yang nggak suka makan jengkol berasa terganggu, ya kan? Atau sebelahnya yang suka ngerokok, kita nggak ngerokok jadi terganggu, gitu ya. Jadi katanya jengkol termasuk yang makruh. Termasuk yang makruh itu bercerai. Na'udzubillah ya. Abghadul halal indallah wa talaq. Demikian. Yang perbuatan yang halal, yang boleh maksudnya, tapi dibenci itu adalah bercerai. Ya, suami istri itu dibenci itu apa? Bercerai itu makruh, dibenci. Ya kan? Jangan sampai kita bercerai ya. Hanya kematian yang memisahkan kita, ya kan? Allah sudah berikan kita jodoh terbaik. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, terimalah. Terus kita bina rumah tangga kita. Jangan sampai ada yang memisahkan kita, apapun yang terjadi. Ya kan? Kita berusaha nih, suami istri, terus kita bina keutuhannya. Jangan sampai ada perceraian. Yang memisahkan kita adalah hanya kematian. Itu tekad kita ya jamaah ya. Mudah-mudahan kita bisa nih mempertahankan rumah tangga kita. Apapun yang terjadi, kita akan berusaha untuk menyelesaikannya baik-baik dan tidak sampai berujung kepada perceraian. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi hukum mubah. Mubah itu boleh ya. Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Apa contohnya? Makan, minum. Ya kan? Boleh kita makan, boleh kita minum. Seharian kita nggak makan, nggak masalah. Ya, kalau memang kuat ya. Apalagi yang mubah itu jual beli. Kita nggak ada. Maaf, betul ya, berjualan ya, hukum jual beli. Kita nggak ada kewajiban kita menjual atau membeli, itu boleh-boleh saja. Bapak ibu boleh berjualan, ya, boleh juga membeli, diserahkan kepada manusia. Termasuk tidur, nah tidur juga boleh, ya terserah, boleh tidur boleh tidak, tergantung kita sekuatnya apa, kebutuhannya apa. Kalau kita butuh apa, tugas berat, tugas banyak, ya mungkin kita begadang sekali-sekali, nggak masalah ya. Itu termasuk hukum mubah. Semua hukum ini adalah menjadi ketetapan dalam agama kita, tidak boleh kita bantah. Apa tadi? Wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Bagi manusia yang durhaka, kelak pasti akan celaka, dijebloskan dalam neraka, sungguh panas tiada tara. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau kita durhaka terhadap hukum-hukum itu, kita abaikan hukum-hukum itu, kita tidak peduli terhadap hukum-hukum itu, maka kita akan celaka. Kan nggak mungkin Allah membiarkan kita enak saja kita melanggar hukum, terus kita tidak mendapatkan sanksi nanti di akhirat, ya kan? Masa orang
dia berbuat jahat, melakukan yang haram, mencuri, ya, memfitnah, macam-macam, dibiarkan? Kan nggak mungkin. Atau dia berzina, atau dia zalim, ya kan, meninggalkan sholatnya, meninggalkan puasanya, kan nggak mungkin dibiarkan enak-enak seperti itu. Nah, pasti nanti di akhirat akan celaka, dijebloskan ke api neraka. Ya. Ada yang disebut dengan neraka hawiyah, disebutkan dalam surah Al-Qari'ah. Wa amma man khaffat mawazinuh, terus fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini yang timbangan amalnya sedikit ringan, dosanya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Maka tempat kembalinya nanti di neraka hawiyah. Apa tuh neraka hawiyah? Neraka yang sangat panas. Itu dalam Quran, itu wajib kita imani. Ya. Nanti kan di akhirat ditimbang ini amal kita. Banyakan mana? Kalau amal kebajikannya lebih banyak, dia ditempatkan di tempat yang sangat memuaskan. Apa itu? Di surga. Fa amma man thaqulat mawazinuh, terus fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun yang lebih berat timbangan amal kebajikannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat memuaskan. Di mana itu? Di surga. Surga Firdaus, surga Naim, surga Ma'wa, banyak nama surga. Tergantung kualitas ibadahnya. Kalau dia ahli puasa, puasa terus sepanjang hidup. Puasa wajib sempurna, puasa sunnah Senin Kamis terus saja. Maka nanti surganya di mana? Surga Royan namanya, ya. Ada yang dia sholat aja, sholat wajibnya sempurna, sholat sunnahnya hampir setiap saat. Begitu habis buang air dia wudhu, sholat lagi, sholat sunnah. Dia masuk masjid, sholat sunnah. Nanti tengah malam sholat sunnah. Kemudian pagi-pagi sholat duha. Sholat aja dia. Nanti akan masuk di surga melalui pintu sholat, ya kan? Tadi kalau yang puasa masuk surga melalui pintu royan. Ya, begitu. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Waktu hidup kita sangat singkat, ya Allah. Kadang kita suka kebayang, ya, kita tuh kalau matinya itu amal kita sedikit, dosa kita banyak, bagaimana ya nasib kita nanti dikubur di akhirat. Setiap hari, setiap saat kita melihat orang meninggal. Cepat atau lambat kita pun akan merasakan hal yang sama itu. Untung kita masih hidup, coba. Kita masih bisa bertobat. Kita masih bisa sholat jamaah. Kita masih bisa ngaji. Kita masih bisa berbuat baik. Kalau seandainya kita sudah meninggal, selesailah, tidak ada lagi kesempatan kita untuk mengumpulkan amal kebajikan. Makanya jamaah sekalian, hidup ini sangat-sangat berharga. Manfaatkan betul ini hidup kita. Jangan pernah menyanyiakan hidup kita dengan amal-amal yang buruk. Terus kita kumpulkan amal-amal yang baik. Jangan pernah bosan. Kita lawan itu rasa bosan, rasa malas. Ya. Begitu azan tiba, segera kita akan mesti sholat berjamaah. Dilawan itu rasa malas, rasa bosan. Kalau nggak dilawan, udah nafsu yang akan menguasai diri kita. Kita tidak akan pernah menang melawan hawa nafsu kalau kita tidak berjuang melawannya.
Nafsu setan itu akan selalu menghalang-halangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu kolaborasi dengan setan, mengacak-ngacak iman kita, mengacak-ngacak semangat hidup kita. Jangan sampai kita ini doyan hobi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita berjuang melawan diri kita yang pemalas, ya kan? Yang bosan, macam-macam yang kita rasakan dalam diri kita. Makanya perjuangan yang tiada akhirnya adalah perjuangan melawan diri sendiri, siapapun dia. Mau dia profesor, mau dia orang biasa, mau dia pejabat, mau dia miskin, mau dia kaya, semuanya berjuang melawan diri sendiri, kemalasan, kebosanan, ya, macam-macam tantangan hidup kita. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalan Allah sehingga kita bisa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, bagi manusia yang taat, beramal soleh sepanjang hayat, kelak pasti akan selamat, masuk surga alangkah nikmat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini bagi orang-orang yang taat. Taat itu patuh terhadap hukum-hukum yang telah disebutkan tadi, hukum-hukum agama. Dijalankannya hukum-hukum Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang wajib, yang haram, yang makruh, yang sunnah, yang mubah, dijalankan semuanya dengan ikhlas. Ya, maka dia nanti akan mendapatkan keselamatan. Allah masukkan ke dalam surga yang sangat-sangat nikmat. Ya. Di surga itu kenikmatan yang tidak bisa digambarkan oleh apapun. Kenikmatannya tidak pernah bisa kita lukiskan, tidak pernah tergambar. Ya. Kalau kita katakan di dunia ini ada yang nikmat, maka di sana kenikmatannya tidak bisa kita lukiskan. Ya. Contoh bahwa kita makan jambu, sama di surga juga ada jambu. Di surga ada pisang, sama di dunia. Tapi jambu dan pisangnya berbeda, ya, kualitasnya, dan gak akan pernah basi, gak akan pernah busuk. Sekali dimakan 70 rasa. Makan kedua 70 rasa, segala macam rasa ada di situ. Di dunia aja bisa orang membuat 3 rasa, ya kan? Ada rasa manis, ada rasa asam, ada rasa apa? Ya, manis, asam, asin, ya kan? Bisa itu manusia. Apalagi Allah nanti di surga 70 rasa, nikmatnya luar biasa. Nah, ini yang kita kejar ini. Dan rahmat Allah itu bagian dari nikmat Allah. Disempurnakan di surga nanti. Kalau di dunia ini rahmat Allah itu hanya 1%. 1% ini pun merata dibagi-bagi kepada manusia. Makanya nggak boleh serakah. Nikmat Allah hanya 1%, dibagi-bagi. Jangan maunya sendiri, enak sendiri, nanti yang lain kelaparan. Dibagi-bagi itu, dioper hanya 1%, ya kan? Nah, sedangkan di surga nanti 99%, ya, menjadi sempurnalah 100% rahmat Allah. Di dunia kita dapatkan 1%, nanti di surga kita mendapatkan 99%, jadi 100%
nikmat Allah nanti kita rasakan di surga. Jadi nikmat di dunia ini tidak ada apa-apanya. Ya, apa kita katakan nikmat di dunia ini? Pasti ada akhirnya. Umpama kita katakan ayam itu nikmat, coba makan ayam aja terus, bosan, ya kan? Tidak ada nikmat yang abadi di dunia ini, pasti berakhir. Karena memang 1%. Kalau di akhirat sana di surga nikmatnya abadi, ya, dilipat gandakan kenikmatannya tiada tara. Coba para jamaah tahu nggak teroris? Teroris itu diiming-iming surga, maaf ya, sampai dia mau mengebom dirinya, ya kan? Karena katanya jihad itu. Ada yang bom gereja, maaf ya, ada yang ngebom orang kafir katanya, ya kan? Ada yang ngebom polisi, ya kan? Karena dikatakan kita ini tinggal di negara kafir katanya. Kenapa dikatakan negara kafir? Karena penerapannya bukan hukum Islam. Jadi ajaran oleh pimpinannya, kalau kamu ngebom itu masuk surga katanya. Karena ngebom orang kafir, ngebom gereja. Nauzubillahi min dzalik. Itu ajarannya salah. Tidak boleh kita ikuti. Enggak ada tuh ajaran Islam mengajarkan kekerasan seperti itu. Nah, kita nih mengajarkan baik-baik. Enggak ada nyuruh ngebom. Ayo sholat jamaah, ayo ngaji, ayo berbuat baik. Coba. Seharusnya kita nih yang lebih semangat. Ya, karena jalan kita benar. Tidak punya risiko apa-apa. Kita ke masjid, kita kan nggak bunuh diri, risikonya nggak ada, ya nggak? Kita ke masjid sholat jamaah, nanti imbalannya surga, ya kan? Jadi jangan sampai kita kalah dengan teroris. Teroris aja itu mau mati karena diiming-iming surga, ajarannya surga dari pimpinannya itu, ya kan? Masa kita nih, kita tidak disuruh bunuh diri, ya kan? Kita nih berbuat baik gak ada resiko, semuanya nyaman, enak, apalagi nih ada AC nih, alhamdulillah. Terima kasih nih Pak Pur yang sudah menyumbangkan AC ya. Kabarnya mau datang lagi nih AC. Alhamdulillah, nanti dipasang di situ. Wah, nyaman sekali nih masjid kita. Dipasang AC seperti ini. Nanti ditutup yang rapi jendelanya, insya Allah. Wah, makin nyaman kita sholat di sini. Kalau secara teori, kalau tempat ibadahnya makin nyaman, ya jamaahnya makin semangat secara teori. Mudah-mudahan demikian, ya kan? Nah, inilah buah kita bergerak, beramal. Nah, ini ada mic nih, coba. Belum lama kita mendapatkan sumbangan mixer, ya kan? Kemudian kita mendapatkan ampli dari saudara Iwan. Kita mendapatkan mic IMA dari saudara Iwan. Ini sekarang dapat apa ini? AC. Coba dari Pak Pur. Juga kita mendapatkan mic lagi nih dari Pak Casub katanya, dari temannya. Ya, ini buah pergerakan kita. Nanti insya Allah habis Lebaran, insya Allah kita bongkar atap, ya kan? Karena kelihatan atapnya udah miring-miring ini, ya. Mudah-mudahan Pak Casub ini, ya, dengan ide dari Pak Casub dan semua kita, ya, sehabis Lebaran kita bongkar atap supaya atap kita layak, aman, ya. Kita juga sholat tidak khawatir di sini, ya kan? Ini bagian dari gerakan kita, ya kan? Insya Allah ya, kalau kita istiqamah di jalan iman Islam, belum kita di akhirat aja, di dunia udah ditampakkan ini, ditampakkan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, ya kan? Ini jalan yang terbaik untuk kita. Banyak keajaiban-keajaiban yang tidak kita sangka-sangka yang Allah berikan kepada kita. Di dunia saja Allah memberikan berbagai macam karunia-karunia-Nya, apalagi di surga. Nah, jadi agama kita ini agama yang sangat indah. Mari kita sama-sama
yang menegakkan agama Allah ini dengan cara yang indah. Kita ajak saudara kita baik-baik ya, agar mereka tergerak hatinya untuk datang ke masjid bersama-sama sholat berjamaah dan mengikuti pengajian-pengajian agar dari hari ke hari meningkatlah kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Alhamdulillah, moga-moga apa yang didapatkan besar manfaat bagi kita semuanya. Sekiranya ada hal-hal yang tidak pantas, ucapan-ucapan yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kepada para penyumbang yang saya sebutkan namanya tadi, mudah-mudahan sumbangannya di masjid ini Allah berkahi rezekinya, Allah tambahkan rezekinya, Allah bahagiakan hidup rumah tangganya, Allah selamatkan hidupnya dunia akhirat. Al-Fatihah. Asyhadunarrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikal yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersyukur kepada Allah, walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.